Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Maria Vianeren dengan NIM 24320196 semester 3 kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran kooperatif. Baik, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk bekerja sama secara terstruktur dalam memahami materi pembelajaran, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan pembelajaran bersama. Model ini bukan sekedar kerja kelompok biasa. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat unsur tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok. Artinya, setiap siswa wajib memahami materi, bukan hanya mengandalkan teman. Keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi setiap anggota. Anggota kelompok saling membantu, menjelaskan, dan mendukung agar semua memahami materi. Makna penting dalam pembelajaran kooperatif yaitu 1. Belajar adalah proses sosial. Siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari teman sebaya, mulai diskusi dan interaksi mereka. Yang kedua, saling ketergantungan positif. Artinya setiap anggota memiliki peran. Jika anggota tidak aktif, hasil kelompok akan terpengaruh. Yang ketiga, interaksi tatap muka yang bermakna. Siswa berdiskusi, bertanya, memberi pendapat, dan menyampaikan ide secara langsung. Yang keempat, pengembangan aspek akademi dan sosial. Tidak hanya meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga melatih komunikasi, kerjasama, tanggung jawab, dan empati. Secara sederhana, pembelajaran kooperatif adalah cara belajar bersama secara terstruktur, di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu dalam memahami materi dengan tetap memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Baik, tujuan dari pembelajaran kooperatif yaitu 1. Meningkatkan hasil belajar akademik. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga mengolah, menjelaskan, dan mendiskusikan kembali materi bersama teman. Ketika seorang siswa menjelaskan materi kepada anggota kelompoknya, ia sebenarnya sedang memperkuat pemahaman sendiri. Terjadi proses berpikir tingkat tinggi atau analisis, sintesis, dan evaluasi. Siswa yang kurang paham mendapat bantuan dengan bahasa yang lebih sederhana dari teman sebaya. Secara fisiologis, belajar bersama membuat materi lebih mudah dipahami karena adanya interaksi aktif, bukan pembelajaran pasif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif secara sengaja melatih kemampuan sosial siswa, seperti berkomunikasi secara efektif, mendengarkan pendapat orang lain, mengemukakan pendapat dengan sopan, dan mengambil keputusan bersama. Yang ketiga, menemukan tanggung jawab individu dan kelompok. Dalam model kooperatif, setiap anggota memiliki peran tertentu, misalnya pencatat, pembicara, dan pengatur waktu. Artinya, tidak ada siswa yang hanya menumpang. Hasil kerjasama teman, nilai kelompok sering dipengaruhi oleh nilai individu. Setiap siswa terdorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini melatih disiplin, komitmen, dan rasa memiliki terhadap tugas bersama. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Diskusi kelompok kecil membuat siswa yang biasanya pasif menjadi lebih berani berbicara. Karena berbicara di kelompok kecil terasa lebih aman dibanding langsung di depan kelas. Siswa lebih percaya diri menyampaikan ide. Terbiasa menyampaikan hasil diskusi saat presentasi, tidak takut salah karena mendapat dukungan teman.
lama-kelamaan keberanian ini terbawa dalam situasi belajar lainnya. Yang kelima, menanamkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Kelompok dalam pembelajaran kooperatif biasanya bersifat heterogen atau berbeda kemampuan, karakter, dan latar belakang. Melalui interaksi tersebut, siswa belajar menghargai perbedaan kemampuan, bersabar menghadapi teman yang lambat dalam memahami materi, tidak meremehkan teman yang berbeda pendapat, dan ingin membantu pembentukan karakter seperti empati, toleransi, dan sikap saling menghormati. Kesimpulan mendalam yang dapat kita ambil bahwa pembelajaran kooperatif hanya bertujuan meningkatkan nilai akademik, tetapi juga membantu keseimbangan antara kemampuan kognitif, sosial, dan karakter siswa. Model ini mengembangkan siswa secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan hidup. Manfaat dari pembelajaran kooperatif yaitu: 1. Meningkatkan pemahaman materi. Artinya, siswa lebih mudah memahami pembelajaran karena bisa bertanya langsung kepada teman, mendapat penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana, dan mengulang materi saat berdiskusi, serta belajar menjadi lebih aktif dibanding hanya mendengarkan guru. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Belajar bersama teman membuat suasana lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Siswa merasa didukung dan terdorong untuk ikut berpartisipasi agar kelompoknya berhasil. Manfaat yang ketiga adalah melatih kemampuan komunikasi. Artinya, siswa belajar mengemukakan pendapat dengan jelas, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, memberikan tanggapan secara sopan. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan sikap kerjasama. Siswa belajar bahwa keberhasilan tidak selalu dicapai sendiri, tetapi melalui kolaborasi. Mereka memahami pentingnya berbagi tugas, membantu teman, dan menyelesaikan masalah bersama. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab karena setiap anggota memiliki peran. Siswa terdorong untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, berkontribusi dalam kelompok, dan tidak bergantung sepenuhnya pada teman. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri. Diskusi dalam kelompok kecil membuat siswa yang pemalu lebih berani berbicara. Saat presentasi kelompok, mereka belajar tampil di depan kelas dengan percaya diri. Yang ketujuh, mengurangi sikap individualis. Siswa terbiasa saling membantu dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Hal ini membentuk sikap empati dan toleransi terhadap perbedaan kemampuan. Kesimpulannya, manfaat dari pembelajaran kooperatif tidak hanya terlihat pada peningkatan nilai akademik, tetapi juga pada perkembangan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan karakter siswa secara menyeluruh. Sintaks atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Sintaks pembelajaran kooperatif adalah tahapan sistematis yang harus dilakukan agar kerja kelompok berjalan efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Pada tahap awal, guru menjelaskan kompetensi atau tujuan yang harus dicapai, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar bermakna, menjelaskan pentingnya kerjasama, dan aturan diskusi kelompok. Ini penting agar siswa tahu arah pembelajaran dan memiliki motivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Dengan pemahaman dan tujuan yang jelas, diskusi bisa menjadi lebih terarah. 2. Menyajikan informasi atau materi awal. Guru memberikan gambaran umum materi melalui ceramah singkat, tanya jawab, contohnya media pembelajaran diberikan media video, gambar, poster, dan lain-lain.
Tujuan tahap ini agar memberikan dasar pengetahuan yang sama kepada seluruh siswa sebelum mereka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, mengorganisasikan atau membentuk siswa ke dalam kelompok kecil. Guru membentuk kelompok kecil terdiri dari 5-6 siswa yang bersifat heterogen atau berbeda kemampuan, jenis kelamin, dan karakter. Memiliki pembagian peran. Ada ketua, pencatat, pembicara, pengatur waktu, dan pengatur waktu. Mengapa harus heterogen? Agar siswa dapat saling membantu dan terjadi interaksi yang seimbang antara siswa yang lebih cepat memahami dan yang membutuhkan bantuan. Tahap ini juga termasuk menjelaskan tugas yang harus dikerjakan dan menjelaskan batas waktu pengerjaan. Yang keempat, membimbing kerjasama dan diskusi kelompok. Ini adalah inti pembelajaran kooperatif. Siswa saling berdiskusi, bertukar pendapat, menyelesaikan masalah bersama, dan saling menjelaskan materi. Guru berperan sebagai fasilitator dengan memantau jalannya diskusi, memberikan arahan bila ada kesulitan, serta mendorong agar semua anggota dapat berpartisipasi dengan aktif. Yang kelima, evaluasi atau penilaian individu dan kelompok. Setelah diskusi selesai, dilakukan evaluasi melalui presentasi hasil kelompok, kuis individu, tes tertulis, dan penilaian proses kerja kelompok. Tujuannya agar setiap siswa tetap bertanggung jawab terhadap pengalaman pribadi dan tidak hanya bergantung pada kelompok. Evaluasi juga membantu guru mengetahui tingkat pemahaman dari setiap siswa serta efektivitas kerja kelompok. Yang keenam, pemberian penghargaan atau reward. Guru memberikan pujian verbal, sertifikat atau nilai tambahan, dan pengakuan kelompok terbaik. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja yang sehat, serta memberikan apresiasi atas usaha siswa. Penghargaan tidak harus berupa benda, tetapi bisa berupa penguatan positif. Jadi, secara singkatnya, dalam sintaks terdiri dari 6 bagian, yaitu menyampaikan tujuan, menyajikan materi, membentuk kelompok, membimbing diskusi, evaluasi, dan penghargaan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, sintaks pembelajaran kooperatif dirancang agar siswa tidak hanya menerima materi, tetapi aktif membangun pengetahuan melalui interaksi sosial yang terstruktur. Setiap tahap memiliki fungsi penting dalam mengembangkan setiap aspek. Contohnya aspek kognitif, yaitu menambah pemahaman dan analisis, dan aspek afektif, yaitu tanggung jawab dan sikap sosial, dan yang terakhir aspek psikomotor atau sosial, yaitu komunikasi dan kerjasama. Baik, inilah hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.